Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Masih semangat untuk belajar di siang hari ini? Semangat, Semangat, Ibu. Masih semangat Bu. ya? Semangat, Semangat. Tuh, lihat itu siapa tuh? Esther itu kok tiduran ya? Tolong dibangunkan itu temannya yang tepinya tuh Ngantuk dibangunkan itu, ya, Nak, ya. Bu. Ya. Kita Sudah. harus maklum ya. Esther, Karena Esther, sudah Suka siang game sampai malam, Bu. Oh gitu ya. Nah, Esther Iya. lain kali nggak boleh tidur terlalu malam ya, supaya ketika Suruh ke kamar pelajaran mandi, Bu. di akhir pembelajaran sampai akhir sampai bisa mengikuti. Ya, Esther boleh cuci muka di luar, dipersilakan. Iya, Esther sudah izin keluar ya. Saya lanjutkan untuk kehadiran. Selain Esther yang izin keluar, ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk, anak? Ada, Bu. Helmina nggak masuk, Bu. Oh iya. Ya. Kenapa, Bu Helmina? Kenapa nggak masuk dia? Bu, saya, Bu. Keperluan Oh keluarga, iya, Bu. masuk ya. Oh, berarti belakang. aku kan Kamu itu di barusan belakang. tidur ya? Oh iya. Untuk menambah semangat kita anak-anak ya di siang hari ini, meskipun IPS berada di jam yang terakhir, saya ingin kita menerapkan tepuk kita. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya Bu Guru bilang seperti ini, tepuk kita. Nah, setelah tepuk baru kita sambil acungkan jempol bilang, oi, gitu ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Tadi pahami ya, Nak, ya? Bu, ya. Kalau misalnya, ya oke. Misalnya kalau saya bilang 2 kali tepuk kita, maka tepuknya 2 kali terus sama ancukan jempol sampai bilang, oi, 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 oi. kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, Bu. Paham, Iya, Bu. baik. Tepuk kita. Oi. Oi. Yo, semangatnya mana ini? 2 kali tepuk kita. Oi. Oi. Bagus sekali. Ya, Esther sudah kembali lagi ke kelas ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelasnya Irda. Silakan disiapkan, Oh, kita iya. berdoa dulu. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Irda karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa sebagai wujud rasa syukur kita karena sampai pada saat ini, sampai pada siang ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk memastikan kesiapan kalian, Ibu Guru mau mengecek buku tulis kalian, apakah sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Buku tulisnya, alat tulisnya sudah ada. Ya. Saran dari Bu Guru, setiap mata pelajaran dikasih nama tersendiri. Jadi jangan sampai bukunya itu dicampur. Ya, mapel IPS berarti harus mapel IPS, mapel matematika harus matematika. Jadi jangan dicampur aduk ya. Terus satu lagi jangan lupa dikasih nama. Nama. Ya, begitu. Ya baik. Kalian sudah siap? Saya pengen tahu anak-anak, kira-kira kita sekolah ini tujuannya apa anak-anak? Supaya pinter, Bu. Biar Ya, pintar, Bu. sekali. Dapat ilmu, Bu. Benar sekali. Yang jelas kita sekolah ini supaya Baik, Bu. lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, siapa? Siapa yang barusan? Saya, Bu. Oh iya, Yohanes, dipersilakan nih. Kita sekolah supaya sukses, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita sekolah dengan harapan supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Nah, saya tanya dulu, Bu Helmina kira-kira pengen jadi apa? Ingin jadi dokter, Bu. Alhamdulillah, pengen jadi dokter. Untuk Emil, kalau Emil pengen jadi apa? Saya ingin jadi guru, Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, semua cita-cita yang baik harus kita laksanakan. Artinya angan-angan yang ada itu harus kita terapkan. Siapa tahu nasib itu berada baik sama kita. Begitu ya? Masih Ya, Bu. tetap semangat ya anak-anak ya? Semangat, Bu. Ya, Bu. Ya, semangat. Oke, kasih oplos dulu untuk kita semua karena sudah bagus, sudah hebat, sudah luar biasa. Kita kasih oplos dulu.
Ya, baik. Sebelum ke materi yang sekarang, masih ingat ya, untuk pertemuan yang kemarin, kita membahas tentang materi perubahan sosial dan budaya. Masih ingat ya, anak ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, perubahan, gimana perubahan sosial itu akan berdampak pada perubahan budaya, karena sosial manusianya yang melaksanakan secara otomatis, maka kebudayaan pun juga ikut berubah. Oke, untuk selanjutnya, untuk hari ini, materi yang kita akan lakukan adalah mempelajari tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ibu tayangkan dulu. Sudah terlihat? Oh, masih loading. Terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum. Belum, hitam, Bu. Belum, Bu. Saya coba lagi ya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Hitam. Kita punya buku paket anak-anak ya. Silakan dibuka buku paketnya. Buku paketnya Halaman silakan berapa, buka Bu? halaman 116. Nah, di situ kita mempelajari tentang bentuk globalisasi. Sudah dibuka semuanya buku paketnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya. Globalisasi di berbagai bidang. Di sini yang dipelajari tentang globalisasi di bidang budaya, kemudian di bidang ekonomi, kemudian di bidang iptek, di bidang transportasi, dan di bidang, ya itu, 5. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Masih. Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita anggap bahwa video yang tadi sudah ada, karena video tadi juga sudah diwakili sama buku paket yang ada. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama ini, mendiferensiasikan bentuk-bentuk globalisasi, terus yang kedua, membandingkan bentuk-bentuk dari globalisasi. Jadi 2 tujuan pembelajaran untuk hari ini, mengingat waktu yang sangat terbatas. Untuk itu, anak-anak silakan berkelompok. Di sini Ibu sudah membagikan 5 kelompok. Untuk kelompok 1 warna merah, di situ ada Hendrikus sama Yohanes. Kemudian kelompok 2 warnanya Jingga, Sylvester sama Julianus. Kemudian kelompok 3 warna kuning, ada Yayu sama Ida. Kemudian kelompok 4 ada Ulfa sama Esther. Esther sudah kembali ya ke kelas ya. Kemudian kelompok 5 Sudah, Bu. Tapi masih ngantuk, Bu. Emil Dia suka sama, tidur, Bu. ya, dibangunkan ya yang sebelahnya ya. Emil sama Wihen. Padahal sudah cuci muka. Sama-sama saya, Bu Yuni.
Sama Untuk siapa Emil saya? sama Wilhelmina. Wilhelmina. Oh Sama iya, Wilhelmina. siap. Ya. Oke, Ya. siap. Sudah paham ya pembagian kelompoknya ya? Bu, saya nggak punya kelompok. Oh ya. Gini, Saya untuk saja. Nurul bisa gabung ke kelompok yang jumlahnya cuma siapa tadi yang sendirian tadi ya, sama Yayu ya, gabung sama Yayu ya. Yayu sama Irda, Bu. Tadi sudah Yayu Oh, sama tadi Irda. sama Gak Irda, apa-apa. Kalau oke. Nurul mau gabung silakan Nurul. Ya, Bu. Oh, sama Iya. aku sama Ulfa. Itu Ulfa tadi ditinggal Esther. Oh iya, ya betul. Karena Esther Esternya tidur. mungkin sakit dia ya. Sakit apa kenapa ya Ya Bu, tidurnya? tidur di UKS Lalu- sekarang Bu. Iya, ya betul. Berarti digantikan sama Nurul ya. Nurul jadi sama Ulfa ya, Nduk ya. Ya. Oke. Mungkin Esther sakit, Bu. Ya, karena tidur di UKS berarti Esthernya sakit. Nanti kalau selesai pelajaran kita sama-sama ke sana ya, ke UKS. Itu untuk pembagiannya. Nanti ketika presentasi, ya, presentasi ini kelompok 1 membahas tentang globalisasi bidang budaya. Kemudian kelompok 2 di bidang komunikasi, kelompok 3 bidang ekonomi, kelompok 4 bidang ilmu pengetahuan teknologi, dan kelompok 5 tentang bidang transportasi. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Bisa, Ya, Bu. kita lanjutkan karena tujuan dari yang pertama mendiferensiasikan bentuk-bentuk globalisasi, maka kalian harus mampu membedakan, mengelompokkan dari gambar-gambar yang ada. Nah, gambarnya ini terlihat ya anak-anak ya. Nah, gambar ini kalian masukkan, ini termasuk dalam bidang budaya, bidang komunikasi, atau bidang ekonomi, atau bidang iptek, sama bidang transportasi. Silakan diamati dulu gambarnya. Nah, di sini kira-kira gambar apa ini? Ya, yuk, ini gambar apa, yuk? Itu kerupuk dalam black Bu. Ya, kerupuk dalam black. Terus yang ini apa? Gambar apa? Monde Bu. Monde. Onde, Bu. Ya, di rumah Ya, saya monde. ada Bu monde. Ya, monde. Enak ya. Kira-kira monde itu dari mana, anak-anak? Monde itu dari Inggris Bu. Dari Inggris ya. Ya, produk Inggris Bu. Produk Inggris. Terus yang atasnya lagi, ini gambar apa ya ini ya? Tuh, gambar Ulfa, pembelajaran Bu. Iya, pembelajaran ya, yuk betul sekali. Nurul ini gambar apa, Nurul? Gambar Pak Guru sedang mengajar. Ada Pak Guru murid-murid. Tapi jadul, Bu. Jadul ya. Kalau yang ini? Itu Modern anak-anak lagi ini. belajar tapi dengan di lab TIK sepertinya. Keren, Bu. Keren ya. Nah, kalau yang ini Ulfa tadi sudah saya sebut, cuma mungkin nggak Melamun dengarkan. Bu dia. Melamun ya Melamun, mungkin Bu. ya. Iya. Ulfa, kalau ini gambar apa? Ini gambar apa? Itu surat, Bu. Surat. Yang sebelah kanannya? Itu HP jadul sama HP yang jadul ya. Bu. Tapi saya nggak punya, Bu. Nggak punya ya. Masih belum dibelikan ya sama orang tua ya. Oke, Bu. Ya, Nggak sabar. diperbolehkan, Bu. Ya, kalau nggak boleh berarti nggak usah dibawa daripada nanti HP-nya sama Bu Guru atau Pak Guru disita. Begitu ya anak-anak ya. Iya, Kalau Bu. yang atas Ya, Bu. sendiri Yohanes Yang ini atas gambar apa, Bu? yo. Kira-kira gambar apa Pengantin. anak? Pengantin ya, pengantin ya anak-anak ya. Ini pengantin yang ada di Indonesia, Jawa Bu, di Jawa. Indonesia, Jawa Di ya. Kalimantan Kalau yang itu, ini Bu. pengantin yang ada di Ini kalau ini di Itu Flores, Bu. di Iya. Di luar, Bu. di luar Di ya. Baik anak-anak, karena kita sudah menyaksikan gambar yang ada, silakan LAPD yang sudah saya bagikan dikerjakan. Kemudian saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempresentasikan. Siap belajar anak-anak? Siap, Ya, Bu. usia anak-anak? Siap, Ibu. Siap. Siap ya, Siap. baik. Silakan mengerjakan sesuai dengan sumber belajar yang ada. Kalian bisa memanfaatkan buku paket yang sudah
ada di meja kalian masing-masing. Jangan lupa untuk pembagian tugasnya per kelompok, jangan ada siswa yang hanya menggantungkan temannya. Jadi semua anggota harus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan kita diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Silakan. Hidup. Ayo itu yang cerita-cerita aja itu, coba silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah siap presentasi? Sebentar, Bu. Kurang Iya. sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu. Saya sudah, Bu, dan kelompoknya Ayu, Bu. Saya juga sudah, Bu. Kelompok Dengan- dua, kelompok satu Betul, Bu. sudah juga. Ya, baik. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, ya. Perwakilan dari kelompok 2 dengan warna jingga, Sylvester atau Julianus yang mau mempresentasikan. Silakan. Terima kasih Ibu dan juga teman-teman dari kelompok kami ketika melihat atau mengamati gambar yang sudah ditayangkan oleh Ibu di depan tadi, kami menyimpulkan bahwa globalisasi sangat berperan atau berpengaruh kaitannya dengan komunikasi. Di sini berkaitan dengan sebuah alat ataupun media yang dapat menginformasikan. Salah satu contohnya adalah handphone. Lalu dalam perkembangan zaman, bahkan dari tahun ke tahun, media ini mengalami perubahan. Seperti contohnya HP. Ya, jadi HP-nya itu dari yang zaman dulu menuju ke zaman yang sekarang, ya. Di mana dulu HP-nya itu diciptakan belum memiliki kamera. Tapi sekarang sudah memiliki kamera, bahkan dia punya alatnya lebih canggih sampai saat ini yang kita gunakan itu adalah HP Android. Jadi mungkin ini sedikit dari kelompok kami hasil pengamatan yang sudah ditayangkan oleh Ibu tadi. Terima kasih, Bagus kami kembali. sekali, Sylvester. Terima kasih. Kasih aplaus anak-anak untuk Sylvester yang sudah mau menjawab dari presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau ngasih saran? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Ada anak-anak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan presentasi yang kedua dari kelompok 3 yang berwarna kuning. Dari kelompoknya Yayu sama Ida ya? Ayo Iya, di Bu. antara dua. Ya, Ya, silakan. baik Bu. Saya akan presentasikan mewakili kelompok 3 Bu, di globalisasi di bidang ekonomi ya Bu. Globalisasi di bidang ekonomi ini merupakan suatu aktivitas dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi ini berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial Bu, atau kewilayahan antar negara. Misalkan McDonald itu merupakan bentuk perusahaan berskala internasional namun berada hampir di seluruh negara di dunia Bu. Di Surabaya nggak ada Bu McDonald Bu.
Iya, Itu, Bu. bagus sekali. Kita kasih aplaus anak-anak karena Yayu sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya, bagus sekali. Ada yang perlu ditanyakan untuk kelompoknya Yayu? Tidak, Bu. Tidak ada ya, sudah jelas ya nak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita kalau yang tadi perwakilan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita di nomor 1, mendiferensiasikan bentuk-bentuk dari globalisasi. Kita lanjutkan lagi yang kedua, yaitu membandingkan. Ya, membandingkan dari gambar yang sudah ada, kita bandingkan bagaimana sih perkembangan dari globalisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, kelompok 1 tadi sudah siap ya? Kelompok 1 sudah siap ya? Sudah, Bu. Bu, Ya, silakan. Kelompok 1 tadi ada Yohanes sama Hendrikus dengan kelompok warna merah ya. Silakan Hendrikus atau Yohanes. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi bentuk globalisasi perbandingannya itu mencium tangan. Nah, perbandingannya kalau di Indonesia yang mencium tangan itu perempuan, mencium tangan laki-laki. Tapi kalau di luar Indonesia, di Eropa, di luar negeri, laki-laki lah yang mencium tangan perempuan, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus anak-anak untuk Yohanes. Setuju apa enggak anak-anak untuk yang disampaikan sama Yohanes? Iya, Bu, benar, Bu. Betul ya, seperti itu ya. Jadi budaya Iya. kita memang sangat berbeda dengan budaya yang ada di luar negeri ya. Kalau budaya kita ketimuran, budaya barat barat-baratan ya, budaya timur selalu menganggap bahwa kita memiliki sopan santun seperti itu anak-anak ya. Jadi seorang perempuan yang mencium tangan seorang laki-laki. Laki-laki. Kalau di luar negeri berbeda sekali. Nah, itu contoh dari bentuk globalisasi di bidang budaya. Kemudian yang bisa presentasi lagi, kelompok 4, Bu. 4 ya, kelompok 4 Dari sudah siap? tadi nunggu, Bu. Oh iya, silakan, dipersilakan. Kelompok 4 tadi kalau nggak salah Iptek, Bu. Ulfa sama, iya bidang iptek ya, Ulfa sama Esther ya? Esther enggak ada. Sama Nurul ya, sama Nurul ya? Iya, Bu. Ya, oke, dipersilakan. Saya ya, Bu. Ya, silakan. Kalau perbandingan dari bidang iptek itu ini misalkan di zaman dulu itu di dunia pendidikan itu ya, Bu. Zaman dulu itu sekolah itu di belajar itu ya media yang digunakan kebanyakan pakai papan, Bu. Sama kalau bahasa anunya tuh blabak katanya, Bu. Sama Iya, kapur. sama kapur Nah, ya. Iya, saya kalau pakai kapur sering batuk, Bu. Batuk ya, kena debunya, nggak cocok sama debunya. Sekarang di zaman dibandingkan dengan zaman sekarang itu pembelajarannya itu beda, Bu. Kalau sekarang itu ya masih pakai papan ya, tapi papan tulis, terus pakai ini lagi, Bu, lebih canggih lagi pakai laptop. Iya. Sama kadang ada teman saya di sekolah lain itu saya lihat kalau cerita itu pakai HP. Enak, Bu. Pakai Saya nggak HP ya? boleh. Iya. Iya, karena masing-masing sekolah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Mungkin dengan tidak boleh membawa HP, berarti ada tujuan tersendiri dari pihak sekolah. Ya, mungkin supaya bisa konsentrasi di kelas, biar anaknya bisa fokus di kelas, jadi tidak boleh membawa HP seperti itu. Oke, ada lagi tambahan untuk presentasinya? Sudah, Bu. Terima Ya, kasih. oke anak-anak. Ya, sama-sama. Kita kasih aplaus dulu untuk Maria Ulfa. Karena sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Ada yang menyanggah atau menambahi dari kelompok yang lain? Tidak ada ya? Sudah paham ya, nak ya? Ya, Bu, sudah Ya, paham, Bu. sudah paham. Ya, untuk yang terakhir ini, kelompok yang terakhir, tidak apa-apa meskipun sudah terakhir, tapi tetap semangat. Kelompok 5 ya yang belum ya? Kelompok 5 ada Emil sama Wilhelmina kalau nggak salah. Ya, tadi kelompoknya warna biru
membahas tentang globalisasi bidang transportasi. Bisa disampaikan hasil diskusinya Emil atau Wilhelmina? Iya, sebentar Bu. Coba diulang Bu Yulita. Global. Oh, Bu Wilhelmina. Iya Coba. sudah. Monggo. Wilhelmina, Ya. silakan. Globalisasi untuk bidang transportasi seperti pada gambar di bawah atau di atas gambar yang ini tadi ada gambar kereta. Nah, Iya. pada zaman dahulu kereta yang digunakan adalah kereta Kereta api. dengan bahan bakar batu bara sepertinya karena ada asapnya. Dan yang sekarang karena mendapat pengaruh dari globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kereta sekarang menjadi kereta yang super cepat. Iya. Menunjang berbagai aspek kehidupan manusia. Gitu, Bu. Iya. Ya, terima kasih Wilhelmina. Kasih aplaus anak-anak untuk Wilhelmina karena sudah mau menjawab ya. Bagus sekali jawaban dari Wilhelmina. Jadi kalau di sini ada gambar kereta api ya, kereta api zaman dulu yang ada di Indonesia. Nah, ini kereta api yang ada di negara Jepang. Nah, itu bedanya anak-anak ya. Kalau yang sebelah kiri ini mungkin waktunya memerlukan sedikit beberapa jam ya, banyak jam. Nah, kalau yang sebelah kanan ini hanya memerlukan beberapa menit saja untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, itu bedanya antara kereta api zaman dulu dengan kereta api yang ada di Jepang. Ya, baik. Untuk diskusi hari ini kita sudah cukup ya, Ibu rasa sudah cukup. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup, Bu. Tidak ada ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, untuk diskusi hari ini anak-anak ya. Berarti kita ambil kesimpulan. Dari kesimpulan dari kegiatan kita kali ini menjelaskan tentang bahwa globalisasi itu bisa terjadi di berbagai bidang, baik itu di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Nah, salah satu contoh globalisasi di bidang komunikasi misalnya, kalau zaman dulu kita berkomunikasi dengan saudara itu menggunakan surat, di mana penyampaian surat ini memerlukan waktu yang sangat lama ya, bisa berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan sehingga baru sampai ke tempat tujuan. Nah, sekarang dengan adanya handphone, maka dengan detik saat itu juga ya kita bisa video call misalnya. Kemudian kita bisa chat langsung misalnya. Jadi dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi ini sangat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu kesimpulan yang bisa kita capai ya untuk pembelajaran kali ini. Kemudian tugas untuk yang berikutnya ya. Setelah ini kalian pulang karena sudah jam berakhir anak-anak ya. Iya, Tapi Bu. masih semangat. Masih semangat ya? Wah, iya. Lapar, Ya, Bu. satu kali lagi kita tepuk kita, anak-anak kita ulangi lagi ya nak ya. Supaya kita, Baik, Bu. pulang kita harus tetap semangat seperti itu ya. 2 kali tepuk kita. Terima kasih. Untuk PR jangan lupa dikerjakan. Kalian buka buku paketnya halaman
73 ya, itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 5 silakan dikerjakan. Nah, kalau dapat PR hari ini berarti nanti malam langsung dikerjakan ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi. Kalau tadi yang kita bahas di awal sebagian besar kan dampak positifnya anak-anak ya. Sebagian besar dampak positif dari globalisasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan ulas lagi dampak positif negatifnya dari adanya globalisasi. Maka untuk belajar yang untuk besoknya ya, itu silakan mempelajari materi tentang dampak positif dan dampak negatif. Seperti itu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Karena waktunya sudah habis. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan, kita siap-siap untuk pulang. Anak-anak juga sama, peralatan tulisnya jangan sampai ada yang tertinggal supaya kita bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Ketua kelasnya? Irda ya? Oh iya, Bu. Silakan disiapkan, kita pulang. Lamun, Bu. Ya, Bu. Habis lapar, Bu. Ya. Baik, sebelum kita pulang, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang terakhir ya. Saya harapkan pembelajaran hari ini begitu menyenangkan sehingga kalian di pertemuan yang berikutnya bisa mengikuti dan bersemangat dalam pembelajaran IPS. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.